sesuatu. Tidak perlu dengan sesuatu yang besar, juga nggak pakai umur, juga nggak perlu pakai pikir modal mesti besar. Nah, bagaimana ceritanya, gitu kan ya? Nah, mari hari ini kita simak langsung tanpa berpanjang-panjang. Saya akan put Mimi di spotlight. Nah, kita akan bagi beberapa acaranya. Mimi akan menjelaskan dulu karena gini, Mimi orangnya sangat apa ya? Sangat mematuhi etika gitu ya. Nah, jadi ada hal yang dia tidak akan disclose dan mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa dibagikan gitu. Nah, jadi kita tadi harus sepakat, Mimi akan menceritakan sedikit tentang latar belakangnya dia. Yang kedua, dia akan sharing beberapa foto. Sesudah itu kita akan mulai proses ngobrol. Saya mengundang semua teman-teman, apapun pertanyaan yang sehubungan dengan topik ini, silakan put in the chat box. Oke, mari kita mulai. Nama saya Mimi. Saya akan menceritakan perjalanan saya dari hobi saya sampai menjadi satu bisnis, small business lah, yang saya beri nama Mimi Craft Studio. Sebelum saya mulai presentasi singkat saya ini, saya ingin tahu seberapa dari semua peserta ini siapa yang pernah atau masih punya usaha sendiri. Bisa tolong dikasih kode aja, dikasih respon di chat box. Saya ingin sharing perjalanan saya dari memulai hobi saya menjadi small business Mimi Craft Studio. Mimi Craft Studio itu toko online yang menjual handmade miniatur food jewelry. Bisa dilihat mungkin di website saya. Yang kedua adalah saya ingin sharing dengan teman-teman. Hopefully teman-teman bisa mendapatkan sesuatu dari perjalanan saya ini, cerita saya ini, yang saya harapkan juga bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua. Siapa tahu bisa memulai hobinya, memulai skill yang ada menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Saya mulai dari perjalanan saya dari saya kecil sampai kurang lebih saya universitas. Saya memang dari kecil ada kecenderungan senang dengan craft. Saya suka bikin ini, bikin itu. Kadang saya belajar merajut, belajar merajut bunga, belajar menjahit, belajar sana, belajar sini lah. Tapi saya nggak pernah benar-benar terjun ke dalam salah satu craft tersebut gitu. Kemudian sejak ini semua kejadian di Indonesia ya, waktu saya masih di Indonesia. Saya kerja, semakin saya kerja semakin sibuk, saya semakin melupakan makin jauh lah, bukan melupakan, makin jauh dari urusan craft ini. Sampai akhirnya saya 2006 saya ke Australia. Kemudian pertama saya ke Australia pun yang saya pikirkan adalah saya mau cari kerja. Saya nggak sama sekali nggak pikir kalau saya punya bakat craft gitu, nggak pernah terpikir. Jadi udah boleh dibilang seperti terlupakan lah. Kemudian 2018 saat itu salah satu supermarket di Australia dia ada satu promosi. Jadi kalau kita belanja jumlah tertentu akan mendapatkan satu kayak collectible lah, miniatur collectible. Nanti saya ada kasih lihat fotonya ya. Nah, collectible itulah yang membuat saya demen sekali waktu pertama kali dapat collectible itu. Di situ saya kreativitas saya mulai muncul. Jadi sepertinya saya selalu bilang collectible itu adalah sebagai suatu trigger buat saya yang jadi saya ingat terhadap my forgotten skill. Saya selalu bilang saya punya forgotten talent ya. Jadi saya ingat saya punya kecintaan saya terhadap craft gitu. Saya juga waktu itu pernah sehubungan dengan ini miniatur collectible, saya pernah jualan troli kecil, troli mainan. Tapi waktu itu tujuan saya belum ke bisnis karena saya kebetulan order barang terlalu banyak. Jadi saya harus get rid of the stock gitu. Jadi saya jual-jualin, tapi itu jualnya belum ada niat bisnis. Nah, kemudian saya create Instagram. Seperti Hani bilang, saya sebenarnya nggak suka
nggak suka sosial media. Saya create Instagram waktu itu niatnya pertama cuma untuk hobi. Saya untuk sharing saya punya collectible yang saya kumpulin. Ternyata banyak yang suka, banyak follower saya gitu. Nah dari situ saya pikir, baru mulai pikir bagaimana kalau saya coba jual. Nah saya create lah, saya buka toko di Etsy. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar Etsy. Etsy itu seperti eBay tapi khusus untuk handmade craft. Jadi yang jual di situ harus handmade. Itu saya mulai jualan, mulai buka toko lah, belum jualan. Saya buka toko. Kemudian the next step saya mulai pameran-pameran. Saya pameran di community sekitar saya. Ada berapa pameran. Tapi kemudian tahun lalu karena COVID, pameran-pameran ditiadakan. Kemudian next step saya juga buka online market di selain Etsy saya buka toko kedua di tempat lain, dan yang ketiga saya juga buka buka juga di eBay, sampai akhirnya saya buka toko sendiri, mimicraftstudio.com. Sampai mungkin seperti kalau kita bayangin seperti anak kecil yang dapat mainan yang dia paling demen gitu, seneng banget gitu loh. Nah di sini saya langsung mulai kepikir saya mau bikin ini, mau bikin itu, mau bikin ini itu. Jadi semakin hari semakin saya bikin, saya semakin muncul ide-ide baru. Sorry, itu Little Shop yang saya dengar sempat ini ya rame sekali di Sydney atau di Australia, Mi? Iya, ini Little Shop ini sebenarnya perusahaan ganda kalau nggak salah. Little Shop, satu supermarket di Australia yang kerjasama dengan Little Shop itu untuk promosi barang-barang barang-barang supermarket lah. Jadi kalau belanja jumlah tertentu dapat satu kantong. Kita nggak tahu isinya apa, blind bag jadinya. Jadi ada 30 macam kalau kita mau koleksi gitu. Jadi kita belanja, kita nggak bisa pilih, nggak tahu buka apa, surprise gitu. Semua barang-barang grocery, ada Nutella, ada Vegemite, semua barang-barang supermarket dah gitu. Nah ini waktu itu booming sekali. Jadi maaf Mi, bisnis Mimi simply bermula dari Little Shop ini kan? Yang kalau kira-kira kalau saya dapat sih saya kasih orang deh. Iya. Belakangan teman-teman saya karena tahu saya demen, dia banyak kasih ke saya. Dia bilang kamu lebih suka daripada saya. Jadi banyak yang akhirnya kasih ke saya. Dia bilang saya lebih dia merasa saya lebih merawat ini, lebih senang gitu loh. Jadi dia kasihin saya. Saya kebayang teman saya baru renovasi rumah, apartemen, kayaknya ini pasti dia buang, bukan jadian bisnis. Oke, Mi, jadi bermula dari hadiah kecil seperti ini ya? Iya, ini jadi saya selalu bilang trigger. Dari trigger ini, promosi ini kalau nggak salah 1,5 atau 2 bulan, saya lupa. Promosi mulai, kreativitas saya udah mulai muncul lagi. Tapi belum berbisnis, baru creativity. Belum bisnis, baru hobi. Jadi saya mulai bikin barang-barang lain sebagai contoh yang ini ada tisu mereknya Quilt. Saya bikin sendiri, buat simpen sendiri aja. Itu benar miniatur ya, maksud saya nggak kebayang. Apartemen saya ada sih di bawah troli, tapi saya nggak kebayang ada yang sampai koleksi miniatur kecil troli. Ini yang Mimi bilang belinya kebanyakan. Iya, saya order kebanyakan. Terus dijual. Ya, waktu itu saya posting di Instagram, orang-orang suka. Orang-orang juga tanya, loh kok kamu ada quiltan? Padahal kan 30 seri itu tidak ada barang ini. Saya bilang, saya bikin sendiri, saya bilang. Oh, jadi akhirnya saya lihat banyak orang suka ya. Saya bikin yang lain. Kemudian yang muncul. Mungkin pertanyaan karena saya bukan orang seni. Jadi ketika Mimi bikin sendiri, jadi yang miniatur kecil itu Mimi pesan bahan dan bikin sendiri. Itu maksudnya? Saya bikin sendiri. Saya pikir ini saya bikin pakai apa gitu loh supaya menyerupai. Jadi tiap barang lain-lain. Kayak ini saya bener bikin dari tisu. Ini tisu, Mi? Tisu. Terus ini salah satu koleksi saya. Jadi mainan-mainan itu saya trolinya ini kantong saya bikin juga nih pisang, jeruk, apokat. Nah ini saya entry saya ikut. Ini juga salah satu entry saya. Ini kompetisi yang kecil-kecilan lah. Tapi dari situ saya lihat ternyata orang suka. Dan dari 2 kompetisi ini saya menang. Ini different competition, ini saya menang. Ini juga different competition, saya menang. Dari situ saya lihat
Nih dikasih Ternyata orang, tangan baru sadar saya itu kecil ya. Itu kan kita kalau makan mie sedap atau super mie tinggal di ya boil. itu, jadi Oke. ini juga saya menang waktu itu. Dan Di ini situ memang jadi, berangkat dari hobi ya, Mi ya. You iya, really dari situ saya enjoy lihat, doing it ya. iya orang-orang ternyata suka bikinan saya. Jadi saya Hmm. makin rasanya pede lah gitu ya. Oh orang suka, saya mungkin mungkin bisa jual lah gitu. Sorry Mi, Mimi tahu orang suka karena follower di Instagram ya, yang like gitu. Iya dari orang like, juga orang yang tanya saya di Instagram, Oh oke, eh, juga dari lomba ini, oke, dari oke. lomba-lomba ini. Jadi berarti kan saya lihat orang orang suka saya punya bikinan gitu. Mm-mm, oke. Ini contoh peralatan yang saya pakai. Saya pakai banyakkan polymer clay. Kadang-kadang saya Oke. campur ada bahan-bahan lain. Ini sebagai contoh gambaran aja. Jadi waktu saya mulai, saya terus terang peralatannya sangat simple. Saya berusaha pakai apa yang ada, saya berusaha nggak beli gitu. Begitu dia udah jalan, saya lihat saya mulai bikin banyak, saya baru lengkapin peralatan-peralatan saya. Sorry Mi, jadi maksudnya Mimi mulai dengan budget yang affordable buat Mimi gitu ya. Jadi Iya, nggak langsung invest gila-gilaan tuh nggak gitu. enggak, enggak. Saya Oke. benar-benar beli secukup yang saya perlu aja saya bikin. Peralatan juga saya waktu awal ini belakangan saya beli. Hmm. Awal-awal saya hanya pakai mungkin pakai apa tusuk sate atau apa buat ininya. Jadi alat bantunya saya pakai yang seadanya ada di rumah Hmm. gitu. Oke, Udah oke. agak jalan berapa bulan saya baru berasa, oh saya mungkin perlu beli proper tool untuk mempermudahkan saya bikin gitu. Oke. Saya bikin earring. Earring itu sorry, apa Mi? Itu ya, Earring itu apa tusuk anting ya, kuping ya? anting. Anting, sorry, maaf. Itu tadi Mimi sempat bilang food grade apa food ya. Jadi spesialisasinya memang makanan. Earring yang makanan nih. Iya, ini kan makanan kan. Ini Oke, makanan. Nah, oke, saya oke. cenderung bikin makanan karena kan itu saya gampang lihat sehari-hari ya. Saya kadang lihat, oh ini bagus nih makanannya, saya bikin gitu. Tapi kadang-kadang ada yang cute juga seperti ini, saya bikin juga sausage dog ya, Oke. koala, saya Mhm. bikin teddy bear, saya bikin ini Oke. succulent ya, tanaman saya kadang bikin. Tapi umumnya sih saya lihat dari makanan-makanan yang sehari-hari saya lihat tuh, saya lihat menarik itu saya bikin. Oke. Oke. Jadi tadi Ya, Mimi cerita triggernya adalah Mimi dapat hadiah gitu kan, Little Shop. Lalu Mimi ya. mulai coba kerjakan dengan budget yang seadanya. Dan Mhm, Mimi tahu dari Instagram atau dari pertanyaan, kayaknya banyak yang suka. So Mimi buka account. Asumsi saya di Etsy ya, berarti dibuka account. Dan mhm. proses community pameran ini berarti sesudah Mimi buka account. Oh iya, iya, Oh, sudah saya oke. buka account, tapi waktu itu Etsy saya masih masih saya nggak begitu take care ya, jadi Oh, nggak begitu nggak begitu, eee, belum aktif lah boleh oke. dibilang, ya. Cuman pasang nama, buka Cuma account, pasang taruh nama, beberapa saya ada produk taruh gitu. barang, tapi ya Oke. nggak banyak, barang cuma satu atau 2 gitu, jadi saya nggak fokus di sana. Oke, oke, Saya oke. kebetulan fokusnya saya pikir di community, Ini berarti salah satu bentuk sebenarnya bentuk marketingnya Mimi dong ya, melewati pameran saat itu. iya. Nah, itu pamerannya juga yang komunitas sekitar kita aja, yang ada Oke, pas ada aktivitas kita oke, mulai, oke, gitu. oke. Ini pameran saya yang, eee, kedua, terus Laku ini nggak ada sih Mi kalau pameran pameran saya. gitu Mi? Maaf, laku nggak sih? Eee, Sebenarnya ya kalau kita tanya waktu itu saya mau pameran, terus terang saya nggak tahu bakal laku apa enggak. Oh, Ya kalau ikut aja sekarang gitu ya? saya kan udah kejadian lewat ya, Hmm, itu ada yang beli, ada yang beli. oke. Saya waktu dulu juga nggak tahu ini bakal laku apa enggak, cuma saya pikir saya belum pernah coba pameran. Saya bilang, Oh, eee, ya coba aja gitu, saya sambil lihat respon masyarakat bagaimana, respon pembelinya bagaimana. Di situ saya kan ketemu langsung sama sama pembelinya gitu. oh, tapi Mi, maaf saya tanya, ketika Mimi memutuskan pameran dan udah buka account gitu ya, Etsy itu mungkin seperti Tokopedia teman-teman, tapi saat itu di benak Mimi sudah mulai, oke, gue mau coba jadiin ini uang kah? Atau Mimi masih ragu-ragu belum tahu, tapi ya gue nggak pernah pameran ya gue coba aja gitu. Apa yang terjadi Mi ketika Waktu waktu itu sih, waktu saya, udah decide untuk pameran, saya udah ada pemikiran bahwa saya mau
mau cari uang. Oke, Saya oke. udah mulai shifting ya, Iya, saya iya. udah pikir saya mau cari uang. Jadi saya memang bikin juga jumlahnya agak banyak, karena kan saya pikir pameran saya nggak mungkin jual cuma 10. Saya Hmm. nggak mungkin jumlahnya dikit kan, jadi saya udah mulai bikin agak banyak Itu dan investasi ya, Mi ya? Jadi udah mulai mulai bikin bikin prototipe kan berarti? mulai bikin bervariasi, karena saya nggak tahu customer Oh. sukanya yang mana. Oh, ya, 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 ya. Jadi Heeh, belum saya jadi tahu. saya udah bikin mulai beragam, juga ada yang earring, ada yang necklace. Jadi lebih beragam karena saya ada yang gantungan kunci, karena saya Hmm. mau tahu responnya yang mana nih yang laku gitu. Oh, Bervariasi lah, oke, oke, oke. iya. Ya, ya, Jadi ya, ya. waktu itu sih saya nggak tahu bakal laku apa enggak, cuma saya bilang saya harus coba. Saya Saya harus coba, harus coba. Oke, iya. oke. Kalau saya nggak coba, saya nggak akan tahu. Karena ini terus terang saya nggak ada mentor, nggak ada temen yang jualan ini juga. Kalau ada temen mungkin kita bisa Iya, tinggal tanya. cari ilmu, tanya Ya. ya, yang Mhm. bagus pameran di mana atau apa. Ini sama sekali nggak ada. Jadi saya coba-coba sendiri. Hmm. Ketika Mimi bilang sukses itu, apakah dalam arti keberanian Mimi mencoba mendaftar di di public event yang besar, atau sukses itu termasuk Mimi penjualannya cukup baik? Kalau untuk kategori pameran ya, itu mencakup semua ya. Saya juga berhasil, maksudnya level pamerannya ini yang paling skopnya paling besar. Oh, dan bayar ya, kalau nggak salah ya, Mimi mesti bayar Ya, kan? ini skopnya paling besar, dan belakangan saya baru tahu bahwa ternyata aplikannya banyak sekali. Oh, Saya tadinya nggak tahu, saya bilang saya dapat ya udah I'm lucky lah, saya pikir mungkin apa nggak banyak yang daftar, belakangan saya baru tahu bahwa yang daftar ini banyak sekali oke, dan saya oke, termasuk beruntung, oke. saya bisa dipilih gitu dan banyak yang buka stand itu dulu-dulu udah buka, maksudnya dia memang udah rutin rutin partisipan. Oke. Saya new partisipan New kid on termasuk. the block lah. Iya, dan saya Oke, terus terang belakangan baru, waduh ternyata saya beruntung juga bisa dan mhm, ini rame, rame sekali. oke, Eee, heeh, saya mungkin bisa sharing, pengalaman sukses story another teman saya bisa, oke, Ani? oke. Jadi saya kasih prolog dulu. Dalam satu bahasan kita dengan Mimi, dia come up dengan ide, dia mau sharing 2 cerita, eee, sahabat yang dia kenal, yang juga memulai bisnisnya dari hobi. Hobi. Ada yang satu terus terang saya tidak duga, bisa ya kayak gitu. Coba nanti kita dengerin Mimi sharing. Silakan, Mi. Iya, oke. Saya mau sharing, ini benar-benar kisah kisah nyata lah ya. Teman saya yang saya kenal di Indonesia, yang juga berhasil, eee, punya usaha start-nya dari hobi. Yang pertama adalah teman saya, dia hobi baca buku, punya koleksi buku yang sangat banyak. Nah, bisnis apa yang dia lakukan? Dia punya bisnis menjual buku-buku, second hand book. Itu karena dia senang buku, jadi buku apapun dia baca. Jadi dia akhirnya berjualan second hand book. Itu satu. Dan sudah dijalankan bertahun-tahun. Nah, yang kedua adalah ini Manta Macaroni. Ini Manta Macaroni ini berangkat dari hobi pemiliknya untuk masak, hobi masak. Oke. Ada yang tuna, ada yang chicken, ada yang beef ya. Jadi kita nggak perlu terlalu kompleks gitu ya, terlalu susah. Kita bisa survive hanya dengan satu yang kita kuasai gitu. Dan ini Manta Macaroni sudah bertahan 13 tahun. Artinya memang sudah teruji. Teruji ini benar-benar home industry, nggak ada toko, nggak ada apa. Jadi pesannya semua online. Dan baru-baru ini aja punya Instagram ya. Kayaknya dulu mungkin pakai telepon kali ya, Mi ya. Kelihatannya begitu. 2008 oh udah ada handphone kayaknya, udah ada. Ya Udah ada mungkin ya. Jadi SMS ya, belum ada WhatsApp. ini sesuatu yang mungkin kita bisa punya usaha berangkat dari hobi. Kalau asal kita bisa mengelolanya dengan baik, terus kita mengaturnya lah. Jadi kita Oke. bisa jalan gitu. Sebenarnya masih banyak contoh lain teman-teman, tapi kita sepakat bahwa 2 aja karena topik ini kan mau ngobrol sama Miminya. Hmm. Jadi intinya buku yang tadi saya belum sempat lihat ke Tokopedia, saya cuman jualan buku, menarik juga ya, dan mereka
bertahan dengan penjualan buku bekas itu. Kedua, makaroni. 13 tahun, hanya satu tipe. Jadi memang seperti Mimi bilang, kita bisa mulai dengan sederhana. Oke, tapi sebelum sampai sono, kita akan ngobrol lebih lanjut. Dan ada beberapa pertanyaan, Mi, yang kita akan coba jawab dulu. Sebentar, saya akan lihat. Teman-teman silakan ya, kita akan mulai. Saya sendiri pengen menggali beberapa mindset dan bagaimana sih dia bisa mulai, bagaimana bisa bertahan. Karena ada beberapa waktu saya bikin kelas, saya suka menemukan gini, mana bisa Han, yang gue suka emang laku ya gitu. Siapa yang mau beli gitu. Dan terutama saya menemukan termasuk saya awalnya, teman-teman yang sudah bekerja, maaf tanpa kita sadar kita suka compare nilainya. Kecil banget ya ketimbang gaji gue sekarang gitu. Bisa hidup gak tuh gue dengan angka segitu gitu. Jadi banyak hal yang bisa menghambat kita. Makanya kenapa saya tidak membawa bisnis yang besar, justru mulai dari sini hobi menjadi. Dan sekarang yang saya tahu dengan Mimi membuka e-commerce, dia mulai apa ya, mulai bisa berharap banyak dari bisnisnya mungkin ya Mia. Oke, mari kita tanya dulu, entertain beberapa pertanyaan. Oke, ada yang bilang dari Yesi nggak kebayang gimana buatnya, bener yes. Saya aja nggak kebayang. Saya udah pernah lihat loh barangnya, gila itu mini banget sama kelingking saya, gedean kelingking saya gimana bikinnya gitu. Dari Mel, luar biasa, pasti rumit karena very small item. Mungkin gini ya, Mimi dari awal bilang kalau kita hobi, mungkin yang nggak hobi kayak saya gitu ya, mungkin, aduh my god. Gitu. Nah, mungkin invitation saya ke teman-teman sambil dengerin mulai pikir hobi gue apa ya gitu. Nah, apa yang bisa, jangan dipikirin dulu bisa jadi uang atau enggak nanti, hobi apa gitu. Kalau ada yang mau tulis di chat box, tolong silakan dia tulis hobi. Saya tahu ada beberapa teman hobi berkebun lagi saya dorong-dorong nih. Untung datang hari ini dengerin Mimi ngomong. Oke, keren. Detailnya ada, hebat nih, ini nih. Berapa lama nih untuk buat mie instan? Wah, tertarik sama si mie instan. Saya terus terang nggak inget berapa lama ya, karena saya kadang bikin gitu ya karena hobi, saya juga nggak timing ya. Saya nggak timing terus terang. Dan itu udah lama saya bikin mie instan itu bikin. Itu dari pori clay apa? Pori itu sebutin bahannya aja saya nggak bisa sebut. Itu saya bikin dari bukan polymer clay, air dry clay. Jadi saya sharing cerita ini bukan berarti teman-teman harus start bisnis dari craft. Itu ini hanya bukan itu ya. Hanya satu contoh ya. Jadi peluang bisnis itu banyak. Bisa dari makanan, yang pinter udah hobi masak, yang hobi tanaman bisa jualin tanaman, yang hobi mungkin bikin kayak desain gitu, digital design juga berbisnis dari itu. Oke. Mi, mungkin gantian saya bertanya. Berarti kesimpulannya beberapa tahap nih, Mi. Yang Mimi mulai seperti yang saya tanya tadi, mulai dari hobi, ada trigger, begitu trigger Mimi langsung keinget, Mimi punya bakat itu. Dan saya pikir berbeda dengan kebanyakan orang, kadang kita punya ide tapi kita nggak jalanin ya teman-teman. Either entar sok, atau berasa kerjaan gue lagi banyak gitu nanti aja. Tapi Mimi menjalaninya gitu, mencobanya. Dan satu yang saya suka dari pembicaraan saya sama Mimi adalah buka account dulu aja Han. Booking nama, buka account. Saya pikir buka account ya ngapain ya buka account ya buka aja dulu. Langkah pertama. Jadi kalau teman-teman tanya ke kita, jadi langkah pertama apa? Cari hobinya, belum tahu nggak apa-apa, buka account gitu ya. Dan buka account di Tokopedia katanya nggak bayar tuh katanya. Kalau nggak salah, coba yang punya Tokopedia bisa kasih tips ya di chat box gitu. Nah, tapi gini nih, waktu Mimi mulai listing pertama, kan Mimi sempat bilang tuh nggak laku tuh Mi. Saya curious aja, ada keinginan nggak sih buat stop gitu? Maksudnya, sorry kan waktu itu saya tahu Mimi juga bekerja gitu kan, juga punya investasi lain, duitnya juga kecil, dan nggak laku-laku pula Mi listingnya gitu. Boleh tahu nggak apa mindset Mimi saat itu? Saya waktu itu Etsy memang listing saya waktu itu bukan iring ya. Saya listing karena barang-barang collectible. Awalnya kan saya bikin barang-barang collectible. Saya listing waktu itu saya juga nggak cuma ada 3 apa 2 saya nggak inget ya. Tapi memang saya juga nggak put attention. Mungkin harga saya
kurang pas, nggak kurang market price, mungkin saya kurang research dan atau juga bisa juga demand-nya kurang barang ini. Oke. Jadi waktu itu fokus saya lebih ke market, jualan di pameran. Oke. Jadi saya banyak masukin di begitu saya pameran yang kedua selesai, saya langsung pikir pameran ke-1 kalau nggak salah selesai, saya langsung pikir saya mungkin mesti change produk, jangan yang collectible, saya ganti ke earring. Karena saya survei market, saya lihat dari beberapa seller yang lain bahwa ternyata earring tuh lebih banyak demand-nya daripada necklace atau maksud untuk produk yang saya ya. Produk saya itu earring lebih banyak peminatnya daripada necklace atau gantungan kunci. Jadi dari situ saya langsung switch. Jadi pertama Mimi dari hobi buka account, Mimi pameran. Jadi kalau ibaratnya mungkin dalam kondisi COVID sekarang kita teman-teman nggak bisa pameran, tapi pameran itu berarti kayak uji coba ya, kayak testing ya. Iya, saya waktu itu banyak melakukan testing, seperti saya buka account juga, saya bilang saya coba aja buka account, toh saya nggak bayar buka account. Ya, coba aja gitu kan. Saya baru bayar, kalau di Etsy listing bayar. Jadi saya, terus saya lihat ada peluang pameran. Saya ambil. Nah, jadi intinya kalau buat teman-teman, substitute pameran adalah kalau misalnya teman hobi masak atau hobi ada bisnis gitu, intinya kita perlu tes pasar tepatnya gitu. Kita cari peluang yang ada aja ya. Kalau mungkin teman-teman bikin makanan mungkin lebih gampang ya. Hubungin teman-teman tetangga, teman kantor apa mau coba atau enggak, itu lebih mudah. Kalau seperti saya kalau seperti yang jual makanan mungkin lebih mudah ya. Kalau misalnya ada masak, coba tanyain tetangga, teman kantor atau apa, mungkin lebih chance orang order lebih banyak. Tapi kalau sedangkan saya jualnya barang collectible, earring, itu nggak semua orang yang sekitar saya tuh pakai earring gitu loh. Jadi juga mungkin bukan potensial buyer orang-orang sekitar saya. Jadi saya harus cari cara lain gimana saya nemuin buyer saya gitu. Oke. Mi bertanya, karena ini kan mungkin pertanyaan sedikit seni ya Mi ya, sebagai orang craft seni gitu. Kadang kan kita punya ego gitu kan, bahwa barang gua kan harusnya bagus gitu kan. Mimi perlu effort nggak sih untuk, tapi yang gue suka, yang gue bisa bikin orang nggak suka. Jadi kayaknya either saya mesti ganti, atau saya tweak dikit kan gitu. Waktu itu ada kendala apa nggak Mi? Saya nggak gitu banyak kendala. Jadi begitu saya find out bahwa saya mesti coba di earring, saya langsung ganti. Saya nggak gitu sulit karena basicnya sama, cuma tinggal mungkin size-nya aja. Kadang-kadang saya mesti sesuai dengan size earring. Jadi buat saya itu nggak begitu terlalu masalah. Ya. Jadi intinya kita test the market, kita coba either kasih orang atau lewat apapun bentuknya, karena pameran mungkin tidak cocok sekarang. Tapi begitu kita dapat feedback dari market, kita harus berani merubah produk kita sesuai selera pasar ya. Bukan sekedar maksa jualan apa yang kita pikir itu bagus gitu. Iya, betul. Kita harus sesuai dengan demand yang ada. Jadi sepanjang perjalanan setahu saya nggak tahu kenapa Mimi mencoba buka account kedua dan eBay dan akhirnya buka e-commerce, Mi. Buka e-commerce berarti Mimi punya website e-commerce sendiri gitu kan? Iya. Jadi customer bisa langsung order ke saya. Bedanya mungkin bisa sedikit dijelasin ke teman-teman, apa bedanya kalau kita taruh di Etsy, Tokopedia, dan punya e-commerce sendiri? Ini intinya sebenarnya marketplace sama stand alone website. Marketplace itu seperti Tokopedia, Shopee, eBay, Amazon, itu semua marketplace. Jadi artinya orang konsumen udah tahu lah mau cari barang misalkan ke Tokopedia gitu ya. Saya nggak tahu banyak tentang di Indonesia ya tentang Shopee atau Tokopedia. Tapi yang seperti Etsy, Amazon, eBay gitu, saya lebih tahu ya. Itu memang di sana karena marketplace kita listing mungkin lebih banyak customer datang. Tapi tiap platform tuh ada potong komisi itu beda-beda. Ya, jadi banyak plus minusnya lah.
Kalau e-commerce berarti nggak ada komisi, kita perlu sales marketing sendiri kan berarti? Iya, betul. Jadi kalau yang baru mulai, saya sarankan ambil marketplace. Oh, Kalau oke. kita pertama coba belum ada customer, belum ada network, Oke. cobalah dengan masuk di Oh, e-commerce. oke. Nggak usah Jangan coba-coba bikin e-commerce jangan sendiri stand ya? alone website, jangan. Oh, Mhm, oke. Mi, tadi Mimi awal di depan kan bilang, you are not a social media person, lu juga bukan mhm, orang sales marketing gitu. mhm, So, apakah saya bisa bilang dengan Mimi mencoba ya, awalnya kan coba ya jualan mhm. aja gitu. Iya, Eh, Secara tidak langsung, maksudnya gini, eh, ada sedang, tapi gue bukan orang sales Han, gue nggak tahu marketing, karena itu saya juga berlaku buat saya juga ngomong sendiri, kadang partner saya suka ngomelin gitu, ibu jangan mhm, ngomong ibu nggak bisa jualan gitu ya, lu juga udah bikin usaha 10 tahun gitu, kalau nggak bisa jualan dari mana itu. Nah, tapi maksudnya mindset tidak bisa jualan itu, Mi. Sebenarnya gimana cara Mimi mengatasinya gitu? Karena terus terang buat saya gitu, Mimi buka eBay, sekarang punya e-commerce sendiri, itu sebuah kemajuan buat saya ya dalam mhm. konteks you amat udah lebih pede gitu. Sampai buka website sendiri, Mhm. e-commerce. Eee, itu yang kita bilang mindset ya, Han. Oke. Mindset itu macam-macam seperti ada limiting beliefs gitu, salah satunya yaitu, "Oh saya nggak bakat dagang." Saya selalu pikir begitu karena saya dari dulu bukan orang tipe sales ya, eee, jadi saya juga nggak bakat dagang lah saya selalu bilang. Tapi dengan saya udah dagang online, kenapa saya pertama pilih dagang online, karena saya pikir saya nggak perlu ketemu orang. Oh gitu ya. Iya, Oke. Ya, saya ya, tinggal ya. pasang, Ya, ya. komunikasinya pakai email, pakai Oke. ketik lah, saya nggak perlu ketemu orang, nggak perlu ngomong langsung. Jadi saya Hmm. pilih pilih itu. Jadi ya setelah saya jalanin market ya, dagang di market, awal-awal juga sempet khawatir juga, tapi lama-lama karena udah ketemu dan karena komunikasi kita adalah tentang produk, produknya itu adalah produk saya yang bikin, jadi saya memang tahu bener gitu. Jadi biar customer nggak khawatir lagi gitu ketemu ketemu orang, nggak ragu lagi karena yang ditanya pasti ini produk untuk apa, saya bisa jelasin karena itu memang saya yang bikin sendiri, itu produk saya gitu. Ya, ya, Jadi ya, itu ya. naturally akhirnya saya jadi bisa komunikasi sama customer karena ya topiknya adalah produk yang saya kerjain, saya bikin gitu. Jadi teman-teman yang ada beberapa teman, saya mau sapa dulu. Saya tahu ada yang memulai karirnya gitu ya, in early 30. Saya tahu juga ada teman-teman yang sudah late 40, mungkin menjelang pensiun. So satu tips buat teman-teman semua, nggak usah khawatir. Gue ngapain ya gitu. Mulai melihat hobi kita. Mulai dengan simple dan kita bisa memulainya. Kalau bilang gue nggak bisa sales, gue nggak bisa dagang, gue nggak bisa ini, gue nggak bisa itu. Kalau lihat cerita Mimi, segala sesuatunya bisa dipelajari asal kita niat. Dan kalau kita memang hobi dan kita menguasai produk kita, itu udah satu plus point. Gitu ya, Mia. Jadi Iya, pesannya, jangan coba buka usaha sesuatu ikut-ikutan orang. Intinya itu. Ya mhm, apalagi kamu nggak kuasai. Jadi satu hari saya tahu teman-teman saya pasti akan pentungin kepala saya kalau saya buka usaha salon misalnya gitu. Udah mhm. sendiri kagak modis, kagak ngerti tuh gue mau coba-coba buka salon gitu kan. Gila nanti orang